menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi dari sisi klasik. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi sisi klasik ini, ada 3 tokoh utama yang akan kami sampaikan mengenai pendapat mereka terkait faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith mengatakan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Jika sumber daya alam di suatu negara itu melimpah, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat. Jika sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara baik dan efisien, maka output yang dihasilkan di negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Adam Smith mengatakan, jika dalam suatu negara memiliki sumber daya manusia atau penduduk yang melimpah, maka hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Karena dengan banyaknya sumber daya manusia tersebut, si negara bisa memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya. Faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu stok kapital atau barang modal. Adam Smith mengatakan, jika suatu negara memiliki pertumbuhan stok kapital yang meningkat, maka hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun dengan catatan, pertumbuhan stok kapital tersebut harus beriringan dengan pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan sumber daya alam. Maka, output yang dihasilkan di negara tersebut bisa meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori mengenai David Ricardo. David Ricardo berpendapat, jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tingkat tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah, sehingga perekonomian akan stagnan. Ciri-ciri dalam proses pertumbuhannya. Yang pertama adalah sumber-sumber alam yang tersedia. Terbatasnya jumlah tanah sangat susah untuk diperluas sebagai faktor produksi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini terdapat perbedaan dari teori sebelumnya yaitu Adam Smith. Jika pertumbuhan meningkat, maka pertumbuhan output juga akan ikut meningkat. Sedangkan di dalam teori David Ricardo yang seperti saya jelaskan ini, peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja atau penduduk sesuai dengan tingkat upah, yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang disebut dengan tingkat upah alamiah. Yang ketiga adalah akumulasi kapital. Terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat. Yang keempat adalah dari waktu ke waktu terjadinya kemajuan teknologi. Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun. Hal ini tidak lain adalah produk marginal yang makin menurun atau lebih dikenal dengan the law of diminishing returns. Untuk menarik ke atas perekonomian adalah dengan adanya kemungkinan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terdapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas kapital. Jadi, dengan adanya teknologi ini, bekerjanya the law of diminishing returns dapat diperlambat dan kemerosotan tingkat upah dan tingkat keuntungan ke arah tingkat minimum akan diperlambat. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan. Teman-teman sudah mengetahui pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo. Nah, kini kita beralih ke pertumbuhan ekonomi klasik menurut Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik membagi 4 faktor. Berikut ini penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Alfariza Fahmi. Di sini saya akan melanjutkan apa itu teori pertumbuhan ekonomi klasik berdasarkan teori Thomas Robert Malthus. Dalam teorinya Malthus, berbeda pendapat dengan Smith dan Ricardo yang belum menyadari hukum hasil yang semakin berkurang. Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Dan Malthus berkebalikan dengan teori Adam Smith yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat jika populasi penduduk juga ikut meningkat. Sedangkan Malthus, ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat jika jumlah populasi penduduk seimbang dengan meningkatnya sumber daya alam, seperti jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia seimbang dengan jumlah penduduknya, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Jika jumlah penduduk meningkat tidak seimbang dengan sumber daya alam,
maka pertumbuhan ekonomi itu akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Terus mengatakan bahwa jumlah barang modal termasuk faktor yang penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi, karena jumlah barang modal sebagai alat penunjang produksi. Jika jumlah barang modal itu dapat dikelola dengan baik dan berseimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, dan kedua itu didapatkan oleh suatu negara, maka produktivitas negara itu untuk menghasilkan output tersebut akan meningkat, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Robert Malthus sendiri berbeda dengan Adam Smith dan David Ricardo dalam menyikapi pertumbuhan penduduk dan luas tanah serta kekayaan alam, di mana Robert Malthus berfokus pada permasalahan penguasaan lahan yang hanya oleh segelintir orang atau tuan tanah pada saat itu. Ketika penguasaan lahan dan kekayaan alam hanya segelintir orang atau minoritas, maka mayoritas yang tidak menguasai sumber daya alam dan kekayaan alam akan menjadi tidak mempunyai tingkat investasi yang besar serta tingkat konsumsi yang rendah. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi penghambat pada pertumbuhan ekonomi menurut Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, tingkat teknologi berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Karena ketika tingkat teknologi yang mapan, sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan output atau produksi output. Nah, ketika tingkat produksi output naik, maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.